Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa was sadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, masih menurunkan rahmatnya untuk kita berupa hujan yang ini insyaallah membawa rahmat untuk manusia atau untuk seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Maka kita pun harus senantiasa bersyukur atas nikmat, atas rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu kita mengkaji ayat-ayatnya, menundukkan diri kita kepadanya dengan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Insyaallah masih kita lanjutkan kajian kitab tafsir, masih kita bahas tafsir surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-79 dan juga ayat-ayat berikutnya. Ayat yang ke-79 yaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Yang artinya fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim, maka wailun, kecelakaan besarlah, ya sungguh-sungguh celaka, lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim, bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila, dengan maksud, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit, bihi, dengan perbuatan tersebut, dengan perbuatan itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Saya ulangi ya. Firman Allah Ta'ala di ayat yang ke-79, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, dengan tujuan, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu.
maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Perhatikan kalimat-kalimat yang ada dalam ayat ini. Kalimat wail atau kata wailun yang sering diartikan atau sering kita mendengar namanya neraka wail. Sebagian orang mengatakan seperti itu. Tapi makna wail sebenarnya yang di ayat ini disebutkan 3 kali. Bayangkan, dalam satu ayat kalimat wail disebutkan 3 kali. Fawailul lilladzina yaktubun, kemudian fawailul lahum mimma katabat aydihim, lalu wawailul lahum mimma yaksibun. Satu kata wail diulang di ayat ini sampai 3 kali. Dan kalimat wail ya, itu sering diartikan kecelakaan besar. Sebenarnya asal kata wail itu dari maknanya apa sih? Wail itu sendiri punya asal usul maknanya apa? Khilaf para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, seperti sahabat Utsman bin Affan meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wail itu adalah jabalun minan nar. Wail itu adalah gunung yang berasal dari neraka. Ini riwayat Utsman bin Affan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu riwayat Sa'id Al-Khudri juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini dhaif. Yaitu Nabi mengatakan annal waila wadin fi jahannam baina jabalain yahwi fihil hawi arba'ina kharifan. Bahwa wail itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam, yang terletak di antara 2 gunung. Yahwi fihil hawi, jika orang jatuh ke dalamnya maka selama 40 tahun baru nyampe dasarnya. Ini berarti wail ini lembah yang sangat dalam. Kalau kita membaca hadis-hadis tentang kedalaman neraka, Nabi SAW pernah menceritakan bahwa neraka itu sangat dalam, yang kedalamannya yaitu batu yang besar itu dilemparkan dari bagian atas neraka dan sampai ke dasarnya selama 70 tahun. Batu yang besar, bukan batu yang kecil. Batu yang besar dilemparkan dari bagian atas neraka, lalu terus turun ke bawah selama 70 tahun baru nyampe dasarnya. Ini menunjukkan bahwa neraka itu sangat dalam, sangat luas dan sangat dalam. Nah, termasuk di sini walaupun hadisnya dinyatakan dhaif tadi, ini wail ini kalau batu dilemparkan 40 tahun baru nyampe dasarnya. Ini riwayat yang dinyatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu pendapat yang lain yaitu Sufyan dan Atha bin Yasar mengatakan bahwa wail itu adalah lembah yang ada di halaman atau di pelataran neraka jahanam yang berasal dari cairannya penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu kan mengeluarkan cairan-cairan, nanah dan cairan yang lain. Cairan mereka ini sampai menumpuk dan menjadikan lembah. Ya, cairan mereka menumpuk dan menjadi sebuah lembah. Maka lembah itu, kata Sufyan dan Atha bin Yasar, lembah itu disebut wail. Ini kalau dari asal usulnya wail itu sebenarnya apa? Ada yang mengatakan gunung tadi,
Ada riwayat yang mengatakan lembah. Sedangkan makna wail itu sendiri ungkapan yang digunakan untuk apa? Kata Ibnu Abbas, kalimat wail ya, itu biasanya untuk menunjukkan kesulitan dari suatu azab. Suatu kesulitan yang besar karena adanya azab, itu namanya wail. Sedangkan Imam Sibawayh, seorang ahli lughah, ahli bahasa Arab, dia mengatakan bahwa kata wail ini kata yang ditujukan bagi orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan. Jadi kalau orang itu dinyatakan kamu binasa, wailun laka, celaka kamu, kan gitu. Berarti intinya kata wailun itu artinya kebinasaan, kesulitan atau azab. Itu makna wail, atau ungkapan wail digunakan untuk menunjukkan kalau tidak kebinasaan atau azab atau kesulitan. Serta pendapat-pendapat yang lain yang menerangkan tentang makna wail itu sendiri. Nah, di ayat ini serta juga disebutkan di ayat-ayat yang lain kalimat wail, dan mu'anasnya ada ya, mu'anasnya wailah, yang di dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan mu'anasnya. Di ayat yang ke-49 dari surat Al-Kahfi Allah mengatakan wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kalimat ya wailatana, kecelakaan besar bagi kamilah. Nah, itu ya wailatana. Sama dengan ya wailana. Ada di surat Yasin ya wailana ya, serta surat-surat yang lain. Maka intinya tadi, arti wail itu kebinasaan atau kecelakaan yang besar, dan ada mufrad muannasnya, mudzakarnya dan muannasnya. Wailun mudzakar, wailatun muannasnya. Allah mengatakan di ayat ini, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Siapa mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Allah? Kata para ulama, mereka adalah ahbarul Yahud. Mereka adalah para pendeta Yahudi. Ini para pendeta Yahudi yang mereka menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Berarti mereka merubah, menambah, mengurangi yang ada dalam Taurat. Mereka tulis sendiri dengan tangan-tangan mereka. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Jadi yang melakukannya para pendeta Yahudi. Dan para pendeta berarti mereka adalah orang-orang yang alim, para ulamanya ahli kitab, para ulamanya orang-orang Yahudi, atau disebut dengan para pendeta. Kebalikannya adalah yang sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ruhban. Kalau ini ahbar, dan sebelumnya adalah ruhban, yaitu para ahli ibadah, orang-orang yang semangat ibadah tapi tidak punya ilmu, mereka disebut ruhban, atau para biarawan, mereka cuma ahli ibadah. Atau kalau kita kaitkan ayat ini, ayat yang ke-79 ini dengan ayat sebelumnya, ini berarti ayat ini menjelaskan kelompok yang kedua
dari ahli kitab. Karena kelompok sebelumnya atau di ayat sebelumnya Allah kan menjelaskan tentang orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf. Ya, pada ayat yang ke-78 kan Allah mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Di antara mereka ada yang ummi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui kitab kecuali hanya dengan angan-angan mereka. Wa inhum illa yadunnun, dan tidak lain mereka itu hanya sekedar mengira-ira. Ini kelompok pertama. Kalau di ayat yang ke-78, kelompok pertama dari kalangan ahli kitab yaitu orang-orang awamnya atau yang disebut dengan ummiyun, orang-orang yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, walaupun mereka disebut ahli kitab. Jadi sudah kita terangkan sebelumnya, bukan berarti ahli kitab berarti mereka pandai baca kitab, bukan. Ahli kitab itu ada dua golongan, ada orang awamnya dan ada ulamanya. Orang awamnya mereka nggak bisa membaca, nggak bisa nulis, disebut ummiyun. Ini di ayat yang ke-78. Nah, di ayat yang ke-79 ini para ulamanya, tapi ulama yang sesat dan menyesatkan, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat ini, yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, menulis Taurat dengan tangan mereka sendiri. Akhirnya mereka merubah apa yang ada di dalam kitab Taurat, mereka rubah. Bahkan bukan cuma sekedar hukumnya yang mereka rubah, sampai kalimat-kalimat, lafaz-lafaz dalam Taurat pun mereka merubah. Yang berarti mereka merubah agama Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ajaran yang tidak berasal dari Allah, dengan ajaran yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pun memperingatkan hal ini, karena beliau mengetahui apa yang akan terjadi di akhir zaman berupa terpecahnya umat Islam ini menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, kata Nabi. Ya, umat Islam ini kan terpecah dalam hadis. Umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, kata Nabi, kecuali satu golongan, yaitu golongan yang tetap berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah-nambah, tidak menguranginya, dan tidak merubah apa yang beliau ajarkan. Ini golongan yang selamat, cuma satu. Yang lainnya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka merubah kitab, mereka merubah ajaran para nabinya, termasuk umat Islam ini. Juga ada yang merubah ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengurangi, menambah, dimodifikasi. Nah, berarti karena mereka atau ahli kitab telah membuat mengada-adakan dalam urusan agama dengan perkara yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, padahal ya itu dari diri mereka sendiri, bukan dari Allah, tapi mereka masukkan ke dalam Taurat atau dalam kitab yang mereka tulis itu tadi. Lalu mereka mengatakan hadza min indillah, ini berasal dari Allah. Naudzubillah ini. Sehingga mereka pun menyesatkan banyak orang, sudah sesat dan menyesatkan. Sedangkan orang-orang awamnya tadi, atau orang-orang yang disebut dengan ummiyun, buta huruf, maka mereka cuma mengikuti, mereka cuma mengekor saja.
Ini dua golongan dari ahli kitab yang tahu ilmunya, mereka malah merusak ajaran para nabi dan rasul mereka. Yang tidak tahu ilmunya cuma mengikuti saja, ikut-ikutan apa yang diharamkan oleh ulama mereka, walaupun itu dihalalkan oleh Allah, mereka ikuti. Apa yang dihalalkan oleh ulama mereka walaupun diharamkan oleh Allah, maka orang-orang awam itu cuma mengikuti ulamanya saja. Padahal mereka para ulama tersebut tadi, para pendeta dari kalangan Yahudi, menulis ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Allah lalu dinyatakan ini dari Allah. Mereka punya tujuan. Apa tujuannya? Allah sebutkan di ayat ini, liyashtaru bihi samanan qalila. Ini tujuannya, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Karena mereka itu merubah ajaran para nabinya, kan tujuannya untuk mendapatkan dunia. Dan dunia diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini dengan samanan qalila, keuntungan yang sedikit. Jadi dunia dengan beragam isinya, ada harta, ada tahta, ada wanita, ada kekuasaan, ada segala macam yang ada di dunia ini. Itu adalah kenikmatan yang dikatakan oleh Allah di ayat ini samanan qalila, keuntungan yang sedikit. Kenapa kok bisa dikatakan sedikit? Karena yang namanya di dunia ini cepat habis dan tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Misalnya Bu, panjenengan punya HP baru, itu tidak lama sifat baru itu sudah hilang. Baru beberapa hari saja sudah dikatakan ini bukan HP baru. Kenapa? Karena sudah muncul HP baru yang lain. Berarti kan ya, berarti yang namanya dunia itu cepat hilang. Sifat yang ada pada barang itu cepat hilangnya. Baru saja dikatakan ini HP baru, beberapa hari kemudian sudah tidak bisa disebut ini HP baru. Sudah ada berikutnya dan berikutnya. Ini yang namanya dunia dikatakan samanan qalila, karena cepat habis dan juga tidak abadi, tidak kekal. Makanya Allah juga mengatakan di surat An-Nisa ayat yang ke-77, Allah mengatakan kul mata'ud dunya qalil. Katakan bahwa kenikmatan dunia itu sedikit, sehingga disebut tadi samanan qalila, atau disebut juga samanan qalila, keuntungan yang sedikit, karena perkara yang haram itu tidak membawa berkah, tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak berkah berarti tidak akan berkembang, sehingga dikatakan qalilan, sedikit. Ini mengapa keuntungan dunia disebut sedikit. Mungkin karena yang namanya dunia itu cepat habis, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Atau kemungkinan kedua, karena perkara tersebut perkara yang haram, dan perkara yang haram itu tidak akan membawa berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak berkah, maka perkara tersebut pun tidak akan berkembang, sehingga disebut qalilan, sedikit. Misalnya yang dilakukan oleh para ulama dari Yahudi ketika mereka menerangkan tentang sifat-sifat Nabi SAW, itu berbeda dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Mereka menerangkan tentang sifat-sifat Nabi, padahal sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu yang ada di dalam kitab Taurat sesuai dengan kenyataan.
Makanya pendeta Buhaira atau pendeta Bahira, ya, pendeta Buhaira itu ketika melihat rombongannya Abu Thalib yang waktu itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat sebuah rombongan yang selalu dinaungi oleh awan. Ada rombongan dagang dinaungi oleh awan. Maka dia langsung melihat kitab. Oh, kalau sebuah rombongan lalu terus-menerus dinaungi oleh awan, berarti ada nabi di situ atau ada calon nabi. Maka dia langsung melihat kitab. Lalu ditemuilah rombongan tersebut dan ditanya, apakah ada seorang nabi? Maka mereka juga tidak tahu kalau Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang calon nabi. Mereka nggak tahu. Tapi pendeta Buhaira mengetahui ciri-cirinya. Dan ciri-ciri yang ada pada tubuh Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan yang ada dalam kitab Taurat. Berarti para ulama ahli kitab atau ulamanya orang-orang Yahudi, mereka aslinya tahu sifat-sifat Nabi Muhammad yang benar di dalam kitab Taurat itu apa. Tapi ketika mereka menerangkan kepada masyarakat mereka, kepada orang-orang awam, mereka rubah, ya. Mereka tidak mau menjelaskan dengan sebenarnya, tapi mereka malah merubahnya. Nah, ini salah satu yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Ini dari Allah. Tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau Nabi Muhammad ternyata sifatnya berbeda, karena memang mereka sudah merubahnya sih, ternyata sifatnya berbeda, berarti kalian jangan ikuti Muhammad itu. Itu bukan Nabi yang sebenarnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang awam dari kalangan Yahudi atau ahli kitab tidak mengikuti ajaran Nabi, supaya mereka tetap mengikuti ajaran para pendetanya ini atau ulama dari kalangan ahli kitab. Kalau mereka mengikuti ajaran Nabi, maka para pendeta ini nggak punya pengikut. Kalau nggak punya pengikut, berarti mereka nggak bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, ini salah satu urusan dunia, samanan qalila. Kalau mereka nggak punya pengikut, berarti mereka kehilangan kepemimpinan. Yang kalau mereka kehilangan kepemimpinan, berarti mereka kehilangan keuntungan dunia. Makanya mereka pun berani merubah yang ada dalam kitab Taurat. Mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia yang itu adalah qalilan, keuntungan dunia yang cuma sedikit, atau keuntungan dunia yang cuma sebentar. Coba kalau mereka jadi pemimpin, katakanlah, ya, mereka jadi pemimpin di kalangan Yahudi, tapi kepemimpinan mereka berapa lamanya? Kan gitu. Paling lama orang jadi pemimpin itu seumur hidupnya. Itu pun zaman sekarang sudah jarang sekali orang jadi pemimpin atau jadi raja seumur hidupnya. Zaman sekarang sudah susah. Rata-rata sekian tahun. Kalau sudah harus dilengserkan, itu zaman sekarang. Apalagi kalau sifatnya kayak presiden, paling berapa tahun? 5 tahun atau bahkan 4 tahun, atau mungkin sebagian negara kurang dari itu. Intinya keuntungan dunia itu cuma sebentar. Ya, keuntungan dunia itu cuma sedikit, sebatas umur mereka paling. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman.
wa wailul lahum mimma katabat aydihim, dan kecelakaan besarlah bagi mereka karena sebab apa yang telah ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan besar pula atas apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Yaitu berbagai dosa, maksiat, yang kadang terus berlanjut tuh maksiat tersebut karena diwariskan. Makanya Allah mengungkapkan di ayat ini dengan fi'il mudhari', ini kalimat terakhir, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan besarlah karena sebab apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Ini kalimat yaksibun menggunakan fi'il mudhari' yang artinya sedang terjadi dan yang akan terjadi. Kenapa? Karena perbuatan maksiat mereka, perbuatan dosa mereka itu bisa terus berlanjut kalau perbuatan itu diwariskan. Ya, kalau perbuatan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudah mereka, makanya Allah gunakan dengan kalimat fi'il mudhari', wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan besarlah karena sebab apa yang mereka kerjakan. Kecelakaan itu terus mengalir. Ya, kalau pahala mending, ini dosa terus mengalir karena sebab dosa yang mereka lakukan, yaitu tadi berupa merubah kitab, menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, itu diwariskan atau diikuti oleh orang lain. Maka berarti umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah Allah berikan rahmat, atau umatnya Nabi Muhammad SAW dikatakan ummatan marhumah, umat yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun umat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini akan menyerupai Yahudi dan Nasrani, sebagaimana yang Nabi katakan di dalam hadisnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh kata Nabi, kalian benar-benar akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, dan mengikutinya shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Ngikutinya sedikit demi sedikit, tapi pasti umat Nabi Muhammad SAW itu akan mengikuti mereka dalam hal merusak, merubah ajaran agama ini. Makanya tadi dari 73 golongan, dari 73 firqah umat ini, yang selamat itu cuma satu. Semuanya di neraka, berarti 72 di neraka. Mengapa mereka bisa di neraka? Karena mereka mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Nah, umat Islam sama, mereka yang mengikuti ajaran Yahudi Nasrani ada 72 golongan. Yang satu selamat, yang 72 di neraka. Tapi sekalipun itu tadi, umat ini akan mengikuti, menyerupai Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan umat ini dengan dua hal. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala
memuliakan umat ini dengan dua hal. Yang pertama, akan tetap ada di dalam umat ini sekelompok orang yang senantiasa tegak di atas kebenaran. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin atau dhahirina 'alal haqq hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka itu tegak nampak di atas kebenaran sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap berada di atas kebenaran tersebut. Ini yang pertama. Insya Allah sampai hari kiamat akan selalu ada golongan yang tegak di atas kebenaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bahwa Allah akan selalu memunculkan orang-orang yang terpercaya yang akan mengemban agama ini. Nabi SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin. Yahmilu hadzal ilma, akan mengemban ilmu ini, min kulli khalafin uduluhu, dari setiap generasi, uduluhu orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang adil, yang mereka orang-orang yang terpercaya tersebut yanfuna anhu tahrifal ghalin, akan menyingkirkan penyimpangan-penyimpangannya orang-orang yang berlebihan, wa ta'wilal jahilin, dan juga menyingkirkan takwil-takwilnya orang-orang jahil, wa intihalal mubtilin, dan juga akan menyingkirkan pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat batil. Intinya dua hal tadi, ada kelompok yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Taifah al-Mansurah, serta orang-orang yang udul, orang-orang yang terpercaya yang akan mengemban ilmu ini. Jadi insya Allah akan ada orang-orang yang mau mengemban ilmu ini, yaitu ajaran-ajaran Nabi SAW terus sampai hari kiamat nanti, termasuk para penghafal Quran. Maka kalau orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghafalkan Quran, maka itu kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang mulia, karena dia termasuk orang yang akan menjaga ilmu ini, menjaga agama ini, kalau dia mampu menghafal Quran. Dan alhamdulillah memang Allah jaga Quran itu dengan hafalan-hafalan yang ada dalam hati manusia, dalam dada seorang muslim. Serta Allah jaga Quran pula dengan adanya mushaf-mushaf yang terus dicetak oleh kaum muslimin, sehingga Quran pun terjaga. Seperti itu pula kemuliaan Islam. Ada orang-orang yang masih mau menghafal Quran, apalagi ditambah dengan dua perkara tadi, adanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah atau At-Taifah al-Mansurah, yang mereka akan terus eksis dohirina alal haq, lalu akan ada orang-orang yang adil, yang terpercaya, yang akan mengemban ilmu ini, termasuk orang-orang yang menghafal Quran. Maka maksud dari ayat yang ke-79 ini, ayat ini sebagai peringatan supaya kita berhati-hati, jangan tertipu dengan angan-angan untuk mengejar keuntungan dunia, yaitu supaya kita itu tidak mengikuti jalannya orang-orang yang dibenci atau yang dimurkai oleh Allah, yang disebut dengan al-maghdub alaihim, karena mereka menggunakan agama ini atau mereka menjadikan agama ini sebagai alat untuk mencari dunia saja.
Maka ini peringatan bagi kita, jangan dijadikan agama ini hanya untuk mencari dunia. Karena kadang dosa mereka itu ya terus berlanjut, tadi sudah diterangkan. Kalau ajaran mereka yang mereka tulis untuk merubah Taurat itu diwariskan, ditiru oleh orang banyak dari generasi ke generasi berikutnya, maka ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang melakukan sunnah yang jelek, yaitu dia yang mengawali perbuatan jelek, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ini yang bahaya. Intinya tadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita itu seperti mereka. Lalu ayat selanjutnya, ayat yang ke-80, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, dan mereka mengatakan atau mereka berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi api neraka tidak akan sekali-kali menyentuh kami, illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Qul, katakan wahai Muhammad, jawab atau tanyakan kepada mereka, attakhadtum indallahi ahdan, apakah kalian telah menerima janji dari Allah? Apakah kalian telah membuat janji di sisi Allah? Fala yukhlifallahu ahdah, yang Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian mengatakan atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui? Saya ulangi, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa qalu, dan mereka berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, kami sekali-kali tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi nanti di neraka kami itu tidak akan tersentuh. Di hari kiamat kami tidak tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, tanyakan, coba katakan kepada mereka, attakhadtum indallahi ahdan, apakah kalian telah memiliki janji di sisi Allah, yaitu janji bahwasanya kalian itu tidak akan tersentuh api neraka. Yang Allah itu falan yukhlifallahu ahdah, Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian itu berarti mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ayat ini, ayat yang ke-80, ini menjelaskan tentang sebagian kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau angan-angan mereka yang batil, bahwa mereka tidak akan tersentuh oleh api neraka atau api neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali hanya beberapa hari, kecuali hanya hitungan hari. Berapa hari? Dalam riwayat mereka mengatakan hanya 7 hari saja, sesuai dengan hitungan hari.
ketika mereka menyembah patung anak sapi. Walaupun dalam hal ini khilaf. Mereka menyembah patung anak sapi itu sebenarnya berapa hari? Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari mereka menyembah patung anak sapi. Tapi perhatikan di sini riwayat dari Ibnu Abbas yang dinyatakan hadisnya hasan, annal yahuda kanu yaquluna inna umrad dunya sab'atu alafi sanah wa innana nu'adzabu bikulli alfin yawman finnar wa innama hiya sab'atu ayyamin ma'dudah. Kata Ibnu Abbas bahwa orang-orang Yahudi dahulu mereka mengatakan atau mereka pernah mengatakan bahwa umur dunia ini itu 7.000 tahun. Ini kata orang-orang Yahudi, umur dunia ini 7.000 tahun. Sab'atu alafi sanah, 7.000 tahun. Wa innana nu'adzabu bikulli alfin yawman finnar. Dan kami, kata orang Yahudi, akan disiksa setiap 1000-nya itu sehari. Berarti kalau 7.000 mereka disiksa 7 hari di neraka. Wa innama hiya sab'atu ayyamin ma'dudah, dan itu hanya hitungan 7 hari saja. Berarti kata mereka, mereka nanti diadab di neraka cuma sebentar, yaitu 7 hari, kata orang-orang Yahudi. Maka ini salah satu contoh kedustaannya orang-orang Yahudi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ya, kedustaan orang-orang Yahudi seperti disebutkan dalam hadis yang riwayatnya sampai kepada Abu Hurairah, atau hadis yang mausul sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menuturkan, ya, di sini ada sebuah riwayat. Kata Abu Hurairah, lamma futihat Khaybar uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun fiha sum. Ketika negeri Khaybar atau daerah Khaybar itu ditaklukkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah SAW diberi hadiah berupa 1 kambing yang ada racunnya, ya. Kan ini ma'ruf kisahnya. Ketika Rasul dan para sahabat menaklukkan negeri Khaybar atau daerah Khaybar, Nabi SAW diberi hadiah berupa 1 ekor kambing atau daging kambing yang ada racunnya. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi SAW berkata, ijma'u li man kana minal yahud hahuna. Coba kumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di sini di hadapanku. Kumpulkan mereka, orang-orang Yahudi. Maka setelah mereka berkumpul, orang-orang Yahudi Khaybar, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Faqala lahum Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, man abukum? Siapa ayah kalian? Qalu fulan. Mereka menjawab, si fulan, ayah kami si fulan. Apa kata Nabi? Qala kadzabtum bal abukum fulan. Kalian dusta, kata Nabi, tapi yang benar ayah kalian itu si fulan. Jadi mereka menjawabnya A, padahal yang benar B. Maka ketika mereka disalahkan oleh Nabi, dianggap mereka dusta, mereka mengatakan qalu sodaqta wa bararta, engkau benar wahai Muhammad dan engkau orang yang baik. Summa qala lahum, kemudian Nabi bertanya lagi kepada mereka, hal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu? Apakah kalian mau jujur kepadaku
tentang sesuatu yang jika aku tanyakan kepada kalian, kalian mau jujur enggak? Kalau aku tanya tentang sesuatu, mereka menjawab, "Na'am. Na'am ya Abul Qasim. Wa in kadzabnaka arafta kadzibana." Iya wahai Abul Qasim, wahai Rasulullah. Karena jika kami dusta, maka engkau juga akan mengetahui kedustaan kami. Kama arafta fi abina, sebagaimana kamu ketahui, ya, sebagaimana engkau sudah tahu tentang ayah kami. Maka sekarang Nabi bertanya, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahlun nar. Nabi bertanya kepada mereka, kepada penduduk Khaybar tadi. Setelah tadi pertanyaan pertama tentang siapa ayah kalian, ternyata mereka jawabannya dusta. Nah, mereka terkenal suka dusta. Pertanyaan kedua, man ahlun nar, siapa penghuni neraka? Apa jawaban mereka? Faqalu nakunu fiha yasiran summa tukhallifunana fiha. Jawaban mereka ketika ditanya siapa penghuni neraka, mereka menjawab, kami berada di neraka itu cuma sebentar, lalu kalian yang akan menggantikan kami di neraka. Bayangkan ini. Jawabannya orang-orang Yahudi ketika ditanya siapa penghuni neraka, mereka menjawab, kami di neraka itu cuma sebentar, lalu kalianlah yang akan menggantikan kami, kata orang-orang Yahudi. Berarti yang akan menggantikan mereka di neraka kaum muslimin. Na'udzubillah ini. Berarti mereka juga dusta. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhsa'u, celaka kalian. Ya, hinalah kalian. Wallahi la nukhallifukum fiha abadan. Demi Allah, kata Nabi, kami tidak akan menggantikan kalian di neraka selamanya. Summa qala lahum Rasulullah SAW, kemudian Nabi pun bertanya untuk yang ketiga kalinya, hal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu, apakah kalian mau jujur jika aku bertanya kepada kalian tentang sesuatu? Kata mereka, na'am, iya, kami akan jujur. Apa pertanyaan Rasul? Qala hal ja'altum fi hadhihi syati summan, apakah kalian telah menjadikan pada kambing ini, kambing yang sudah dimasak, kalian beri racun? Nah, ini pertanyaannya. Apakah kalian telah memberi racun pada daging kambing ini? Maka mereka pun menjawab, na'am, iya. Jadi mereka mengaku mereka telah memberi racun pada daging kambing yang dihadiahkan kepada Rasul. Maka Nabi bertanya, fama hamalakum ala dalik, apa yang mendorong kalian untuk melakukan hal itu? Mengapa kalian kok ngasih racun pada kambing ini, pada daging kambing ini? Apa kata mereka? Qalu, mereka menjawab, aradna in kunta kadziban an nastariha minka wa in kunta nabiyyan lam yadurraka. Mereka mengatakan, kami ingin jika engkau wahai Muhammad seorang yang dusta, maka kami akan istirahat darimu. Jadi kalau kamu dusta, kamu akan mati. Kalau kamu bukan seorang nabi dan kamu pendusta, pasti kamu akan mati dan kami akan merasa tenang karena kamu mati. Tapi jika kamu seorang nabi, maka racun itu tidak akan memadorotkanmu, racun itu tidak akan membahayakanmu. Ini kata mereka. Sehingga mereka pun memberikan racun kepada Nabi SAW atau pada daging kambing yang mereka hadiahkan untuk beliau. Jadi demikianlah intinya tadi, perkara yang berisi kedustaan-kedustaannya orang-orang Yahudi atau ahli kitab. Mereka berdusta. Salah satu kedustaannya yang Allah terangkan di ayat ini, mereka itu nanti kalau masuk neraka cuma beberapa hari saja,
habis itu digantikan oleh kaum muslimin, ya, habis itu digantikan oleh orang-orang di luar Yahudi. Ini berarti kedustaannya orang-orang Yahudi yang mereka itu mengatakan tanpa dasar apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini, kul attakhadtum indallahi ahdan, ya, kul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Katakan, apakah kalian itu telah membuat janji kalau kalian itu menganggap diri kalian tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja? Ya, apakah telah datang kepada kalian janji dari Allah akan hal itu? Lalu kalian menjadikan hal itu sebagai jaminan keamanan sehingga kalian tidak akan kekal di neraka? Apakah Allah telah memberikan janji dengan diwahyukan kepada orang-orang khusus dari kalangan kalian? Atau mungkin Allah mewahyukannya secara umum? Dan tentu jawabannya tidak ada satupun. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataukah kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui, dan ini dosa yang sangat besar. Bahkan bisa dikatakan lebih besar dari kesyirikan. Dosa mengatasnamakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah tidak mengatakannya. Dosa yang sangat besar yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Di ayat yang ke-33 Allah mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Kalimat wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun ditempatkan di yang terakhir setelah syirik, padahal karena Allah mengurut-urutkan dosa-dosa mulai dari fawahish, perbuatan-perbuatan keji baik yang nampak atau yang tidak nampak, lalu perbuatan dosa, perbuatan baghi, ya, melampaui batas, kemudian berbuat syirik, kemudian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ini dosa besar. Bahkan kalau kita perhatikan, dosanya lebih besar dari kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di bagian akhir setelah Allah menyebutkan tentang syirik. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi kita pun di ayat yang ke-80 ini kita disuruh jangan meniru cara-cara mereka, yaitu berdusta atas nama Allah padahal tidak mengetahui ilmunya sama sekali kita. Kita mengatakan atas nama Allah suatu hukum, misalnya hukumnya ini, padahal kita tidak tahu, dan menganggap itu ajaran Islam. Ini adalah dosa yang sangat besar. Maka dari itu dua ayat ini tadi mengajarkan kepada kita supaya kita itu tidak meniru cara-caranya mereka orang-orang Yahudi, atau di ayat sebelumnya ayat yang ke-78, ya, orang-orang awamnya dari kalangan Yahudi. Kedua-duanya mereka itu tidak dibenarkan untuk kita ikuti karena mereka masuk golongan al-maghdub alaihim waladdallin. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Ini ayat yang ke-79 dan 80, insyaallah ayat berikutnya atau ayat yang ke-81 kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.